Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandia Nelson dari Keperawatan 1B. Saya akan menjelaskan sistem endokrin. Sistem endokrin. Kelenjar endokrin adalah organ-organ yang menghasilkan sekresi yang disebut hormon, yang dialirkan secara langsung ke dalam aliran darah dan sel-sel kelenjar. Kelenjar endokrin merupakan kelenjar buntu atau disebut sekresi internal yang mengirim hasil sekresinya langsung masuk ke dalam darah dan cairan limfe, beredar dalam jaringan kelenjar tanpa melewati duktus atau saluran. Fungsi kelenjar endokrin. Yang pertama, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. 2. Merangsang aktivitas kelenjar tubuh. 3. Merangsang pertumbuhan jaringan. 4. Mengatur metabolisme, oksidasi, dan meningkatkan absorpsi glukosa pada usus halus. Dan yang terakhir, memengaruhi metabolisme lemak, protein, hidrat arang, vitamin, mineral, dan air. Kelenjar dalam sistem endokrin. Yang pertama, kelenjar hipotalamus. Hipotalamus adalah pusat pengendali fungsi tubuh dan sistem syaraf untuk menjaga agar kondisi tubuh kita selalu konstan dan stabil. Hipotalamus terletak di dasar otak. Hipotalamus memiliki ukuran yang sangat kecil, kurang lebih sebesar almond, dengan berat sekitar 1% dari berat otak. Yang kedua, kelenjar hipofisis. Disebut juga master of gland karena menghasilkan bermacam-macam hormon yang mengatur kegiatan kelenjar lainnya. Berukuran seperti kacang polong, ini adalah penonjolan dari bagian bawah hipotalamus di dasar otak. Terletak di dasar tengkorak yang memegang peranan penting dalam sekresi hormon dari semua organ-organ endokrin. Jenis-jenis kelenjar hipofisis. 1. Hipofisis anterior. Hipofisis anterior menghasilkan hormon yang memengaruhi payudara, adrenal, tiroid, ovarium, dan testis, di samping beberapa hormon lainnya. Hipofisis anterior menerima sinyal yang dari neuron parvoselular di otak. Hormon yang dihasilkan: pertama, hormon adrenokortikotropik untuk mengaktifkan kelenjar adrenal. 2. Thyroid stimulating hormone untuk merangsang kelenjar tiroid. Yang ketiga, luteinizing hormone untuk merangsang ovarium atau testis. Yang keempat, hormon pertumbuhan untuk membantu dalam pertumbuhan manusia. Yang kelima, hormon releasing hormone untuk melepaskan hormon. Yang keenam, prolaktin untuk mengaktifkan produksi susu setelah kelahiran anak pada wanita. Yang kedua, hipofisis posterior. Kelenjar utama dipengaruhi oleh hipofisis posterior atau belakang adalah ginjal. Hipofisis posterior menerima sinyal dari neuron magnoselular di otak. Hipofisis posterior menyimpan kelenjar dan melepaskan hormon. Hormon yang dihasilkan: pertama, hormon vasopressin atau hormon antidiuretik atau ADH. Hormon ini bekerja melalui reseptor-reseptor tubulus distal ginjal, menghemat air, mengonsentrasi urin. Yang kedua, hormon oksitosin. Hormon ini berperan dalam mengeluarkan susu dengan cara memberikan rangsangan pada papila mamae dari isapan bayi untuk menimbulkan ejeksi air susu. 3. Kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di dalam leher bagian bawah, melekat pada tulang laring sebelah kanan depan trakea dan melekat pada dinding laring. Terdiri dari dua lobus, lobus dextra dan lobus sinistra, saling berhubungan. Masing-masing lobus tebalnya 2 cm, panjang 4 cm, dan lebar 2,5 cm. Fungsi kelenjar tiroid. 1.
memengaruhi pertumbuhan dan matulasi atau pematangan jaringan tubuh dan penggunaan energi total. 2. Mengatur kecepatan metabolisme tubuh. 3. Menambah sintesis asam ribonuklеik atau RNA dan protein. Yang keempat, menjaga keseimbangan nitrogen negatif sampai sintes protein kurang. 4. Kelenjar paratiroid terletak di atas selaput yang membungkus kelenjar tiroid. Terdapat 2 pasang, 4 buah, terletak di belakang tiap lobus dari kelenjar tiroid, 2 sebelah kiri dan 2 sebelah kanan. Fungsi kelenjar paratiroid. 1. Memelihara konsentrasi ion kalsium plasma dalam batas yang sempit meskipun terdapat variasi yang luas. 2. Mengontrol ekskresi kalsium dan fosfor oleh ginjal dan mempunyai efek terhadap reabsorpsi tubulus dari kalsium dan sekresi fosfor. 3. Mempercepat absorpsi kalsium di intestinum. 4. Jika pemasukan kalsium berkurang, hormon paratiroid menstimulasi resorpsi tulang sehingga menambah kalsium darah. 5. Dapat menstimulasi transport kalsium dan fosfat melalui membran. 5. Kelenjar adrenal berbentuk chopper terdapat pada bagian atas dari ginjal. Beratnya kira-kira 5-9 gram, berjumlah 2 buah sesuai dengan jumlah ginjal. Terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian luar atau korteks yang berasal dari sel-sel ektodermal. Bagian korteks menghasilkan hormon-hormon yang dikategorikan sebagai hormon steroid, sedangkan bagian medula menghasilkan katekolamin, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal. 1. Korteks adrenal menghasilkan hormon A. Mineralokortikoid yang mengatur garam dan keseimbangan air. B. Glukokortikoid yang dapat mengatur glukosa darah dan respon inflamasi tubuh. 2. Medula adrenal menghasilkan hormon epinefrin dan norepinefrin. Hormon ini mengatur denyut jantung, laju kontraksi otot jantung, tekanan darah, dan kadar glukosa darah bernapas. 6. Kelenjar pankreas. Pankreas adalah suatu alat tubuh yang agak panjang yang terletak retroperitoneal dalam abdomen bagian atas di depan vertebrae umbali 1 dan 2. Pankreas menghasilkan 2 kelenjar, yaitu kelenjar endokrin dan kelenjar eksorin. Pankreas menghasilkan kelenjar endokrin, bagian dari kelompok sel yang membentuk pulau-pulau Langerhans, berbentuk oval tersebar di seluruh pankreas. Hormon yang dihasilkan yaitu insulin, merupakan protein kecil terdiri dari 2 rantai asam amino, satu sama lainnya dihubungkan oleh ikatan disulfida. Sebelum dapat berfungsi, ia harus berikatan dengan protein reseptor yang besar dalam membran sel. Sekresi insulin dikendalikan oleh kadar glukosa darah. Yang ketujuh, kelenjar pinealis. Kelenjar ini terdapat di dalam otak, di dalam ventrikel berbentuk kecil merah seperti kamera. Kelenjar ini terletak di dekat korpus. Fungsi kelenjar ini belum diketahui dengan jelas. Namun, kelenjar ini menghasilkan melatonin yang memiliki efek inhibisi atau penghambatan terhadap pelepasan gonadotropin dan menghambat produksi melanin oleh melanosit di kulit. Yang ke-8, kelenjar timus. Kelenjar timus terletak di bagian dalam ventriculus dan berbentuk kecil merah seperti sebuah kamera. Kelenjar ini hanya dijumpai pada anak-anak di bawah 18 tahun.
pada bayi baru sangat kecil dan beratnya kira-kira 10 gram atau lebih sedikit. Ukurannya bertambah pada masa remaja dari 30 sampai 40 gram, kemudian berkerut lagi. Fungsi kelenjar timus adalah 1. Sumber sel yang memiliki kemampuan imunologis. 2. Mengaktifkan pertumbuhan badan. 3. Mengurangi aktivitas kelamin. 4. Mengendalikan perkembangan sistem imun tergantung timus. Yang ke-9, kelenjar kelamin, testis dan ovarium. Kelenjar kelamin pada wanita terletak pada ovarium. Hormon yang dihasilkan 1. Estrogen untuk mempertahankan pembentukan ovum dan ciri-ciri kelainan sekunder. 2. Progesteron mengatur pembentukan plasenta dan produksi air susu. Pada laki-laki terletak di bagian testis. Hormon yang dihasilkan yang terpenting yaitu testosteron yang berfungsi mempertahankan proses pembentukan sperma. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.